warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Wijayanto, NPM 246701122, dari kelas 2E Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal marketplace Verven Apparel. Oke, jangan lama-lama, langsung ke video selanjutnya. Jadi saya akan mempresentasikan proposal dari Verven Apparel. Yang pertama adalah keterangan Verven Apparel ini adalah industri fashion casual dan cagar yang ingin terus berkembang menjadi bagian penting dari budaya anak muda Indonesia. Di sini Verven Apparel menyediakan kaos distro dengan desain unik yang mencerminkan identitas komunitas sangat diminati. Namun banyak pengusaha distro skala kecil menghadapi tantangan seperti keterbatasan jangkauan pasar, biaya pemasaran tinggi, dan pengelolaan operasional yang kompleks. Di sisi lain, konsumen muda menginginkan pengalaman belanja daring yang mudah dan beragam. Verven Apparel ini hadir sebagai solusi digital untuk menyatukan pengusaha distro dan konsumen muda. Jadi Verven Apparel ini ingin menciptakan pengalaman berbelanja yang efisien, menyenangkan, dan mendukung pertumbuhan bisnis lokal. Untuk lebih lanjutnya atau lebih mudahnya, kita menyediakan website untuk kalian melihat toko kami atau marketplace kami. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Yang pertama ada motivasi, yaitu kita melihat peluang besar di pasar distro. Jadi banyak pengusaha distro yang minim atau istilahnya nyopas desain. Jadi kita ingin membuat distro dengan desain yang berbeda. Yang kedua, Verven Apparel ini ingin mengatasi kendala UMKM dalam promosi dan distribusi. Yang ketiga, kita ingin menyediakan platform digital terpusat. Yang keempat, mewujudkan passion di bidang fashion dan teknologi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kita membangun ekosistem saling menguntungkan. Jadi walaupun konsumen keluar uang banyak, tapi konsumen mendapatkan kaos distro yang berkualitas tinggi. Apa sih tujuan bisnis Verven Apparel? Jadi tujuan bisnis Verven Apparel ini yaitu biar semua kalangan anak muda atau konsumen itu mendapatkan akses yang mudah dan beragam produk bagi konsumen. Jadi di Verven Apparel ini kita tidak menyediakan satu produk, melainkan menyediakan banyak produk. Yang kedua, supaya konsumen mempunyai pengalaman belanja aman dan nyaman. Yang terakhir yaitu Verven Apparel ingin menjadi marketplace kaos distro yang diminati kalangan remaja culture. Kenapa remaja culture? Karena produk dari kami itu keluaran terbaru atau desain-desain yang mendesain pun anak muda yang tidak ketinggalan istilah katanya zaman. Yang keempat itu ada relevansi pasar. Yang pertama itu kita melihat tingginya permintaan kaos distro. Jadi di zaman sekarang itu kalau kita keluar sedikit aja mesti melihat anak muda yang berpakaian kaos distro atau ya itu tadi remaja culture. Yang kedua, kita melihat peluang, ya istilah katanya kita melihat peluang kebutuhan pelaku usaha akan platform efisien. Yang ketiga, preferensi generasi muda terhadap belanja online. Jadi kan sekarang apa-apa serba online, jadi
kita ingin generasi muda itu peka terhadap belanja online. Yang terakhir, pentingnya keamanan dan kenyamanan dalam transaksi digital. Di Fairphone Apparel ini kita menyediakan banyak pembayaran. Jadi di Fairphone Apparel tidak kebingungan ketika melakukan pembayaran atau transaksi. Nah, rancangan anggaran. Jadi pengeluaran pertama itu kita buat software atau desain. Software desain ini melainkan jadi kita mendesain produk itu dari online, jadi aplikasi, sedangkan aplikasi sekarang harus premium, dan premium pun harus mengeluarkan uang. Software desain ini kita berguna untuk mendesain produk dan membuat website marketplace. Yang kedua ada gaji freelance desain dan produksi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita membuka peluang buat anak muda mengirimkan desain yang paling unik. Jadi semisal ada desain yang bagus, maka kita akan beli dan produksi itu supaya kita memutar uang kembali. Yang ketiga kita ada internet. Yang keempat kita ada promosi. Jadi supaya kita dapat menjangkau jaringan yang luas, kita harus iklan di IG, di TikTok, itu pun kita harus mengeluarkan uang. Terus yang kelima ada transportasi dan meeting. Transportasi tersebut itu, yang dimaksud transportasi di dalam ini yaitu pengiriman yang dalam pengiriman, istilah kata pengiriman paketnya. Dan meeting pun kita harus menyiapkan tempat, makanan, dan lain-lain. Yang keenam ada peralatan dan upgrade. Di Fairphone Apparel ini kan seperti kaos sablonan kan kita menyediakan sendiri, jadi peralatan pun kita harus mengeluarkan uang. Nah, yang terakhir itu kita ada lain-lain di sini tuh ketika ada kebutuhan mendadak, kebutuhan penting, kita menyediakan anggaran 300.000. Di digital semuanya itu kita mempunyai rancangan anggaran 10 juta. Proyeksi pendapatan. Rancangan pengembangan Fairphone Apparel dalam 12 bulan. Bulan pertama kita itu harus menyusun tim dan infrastruktur. Apa yang dimaksud menyusun tim dan infrastruktur? Yaitu pertama kita harus merekrut tim inti. Tim inti ini ada tim pengembangan, pemasaran, dan operasional. Yang kedua kita harus membangun platform marketplace, yang seperti tadi itu web dan aplikasi. Yang ketiga kita harus menyiapkan infrastruktur logistik dan sistem pembayaran. Nah, saya kan tadi bilang sistem pembayaran di Fairphone Apparel itu banyak. Contohnya ya ini kita harus menyediakan sistem pembayaran. Yang kedua kita harus menyiapkan pemetaan pasar dan mitra. Kok bisa? Ya iya, karena kita harus identifikasi dan rekrut pengusaha distro sebagai mitra awal, dan survei preferensi konsumen untuk penyesuaian produk dan layanan. Nah, yang ketiga kita harus soft launch dan uji coba. Kenapa harus uji coba? Karena kita tidak tahu desain kita atau produk kita itu bagaimana di pandangan masyarakat. Terus bulan 4 atau bulan keempat ke bulan ke-6
itu peluncuran resmi dan peningkatan awal. Yang pertama kita harus grand launch, yaitu peluncuran resmi dengan kampanye media sosial dan promosi. Yang kedua, kita harus meningkatkan produk dan layanan. Dan yang terakhir, kita harus penetrasi pasar awal. Proyeksi pendapatan selama 3 bulan, yaitu bulan pertama kita mendapatkan 18 juta, bulan kedua kita mendapatkan 24.300.000, yang ketiga kita mendapatkan 33.100.000. Usaha ini menunjukkan tren pertumbuhan positif berkat strategi promosi digital dan kualitas desain. Yang terakhir ada penutup, yaitu Farhan Apparel ini hadir sebagai solusi nyata bagi UMKM distro, terus menghubungkan pelaku kreatif dan konsumen dengan platform yang tepat dan siap menjadi pelopor marketplace distro lokal berbasis teknologi. Dan ini contoh mudah desain Farhan Apparel atau lambang Farhan Apparel. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.